perkenalkan, nama saya Elinur Rahayu dari kelas MI2F. Pada kali ini saya akan mendemokan tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi yang telah saya buat, yaitu MSI Application. Dan pada akhir video nanti, saya akan menjelaskan teknis dari pembuatan aplikasi tersebut. Aplikasi yang saya buat ini termasuk sejenis online shop namun sangat sederhana. Di situ user bisa melakukan login, masuk ke halaman aplikasi, melihat item produk, melakukan pemesanan, melihat cat dan juga menghapus cat. Untuk demo lebih lengkapnya dan juga penjelasan teknis, mari kita simak pada video berikutnya. Selanjutnya adalah demo dari aplikasinya. Pertama saya akan membuka aplikasi tersebut. Nah, di sini terdapat splash screen yang kemudian dia mengarah ke tampilan welcome. Nah, di tampilan welcome ini terdapat slider, di mana slider ini saya buat menggunakan fragment. Lalu, ketika mencapai slider terakhir, ketika dipencet go it, maka akan masuk ke halaman login. Nah, di halaman login ini pengguna harus menginputkan username, password, dan juga confirm password. Jika pengguna belum menginputkan, ketika dipencet login, nah maka akan terjadi error isi data terlebih dahulu. Namun ketika username dan password yang sudah dimasukkan, dan ketika confirm password yang dimasukkan itu tidak sama dengan password, ketika dipencet login, maka juga akan terjadi error. Password yang dimasukkan harus sama. Mohon maaf jika ketika ngisi confirm password ini rekaman layarnya nge-freeze, tapi ini sebelumnya sudah saya isi. Lalu ketika confirm password yang dimasukkan sudah sama dengan password dan data-data sudah benar, ketika dipencet login, nah maka dia akan masuk ke halaman aplikasi. Pada halaman aplikasi ini terdapat 3 menu. Yang pertama adalah menu home, yang kedua adalah menu produk, dan yang ketiga adalah menu chart. Nah, ketika di menu home hanya terdapat tampilan seperti ini, bisa dilihat. Kemudian di atas terdapat teks halo disertai dengan nama kita atau nama yang diinputkan sewaktu login tadi. Kemudian ketika dipencet menu produk, maka akan menampilkan item per produknya. Nah, lalu per itemnya itu ditampilkan gambar produk, terus judul produk, terus nama, deskripsi, lalu harga per produknya. Selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan pemesanan dengan menginputkan jumlah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu saya akan mencoba masuk ke menu chat. Nah, di sini terdapat keterangan chat masih kosong. Karena apa? Karena kita belum melakukan pemesanan sebelumnya. Kemudian saya akan kembali lagi ke menu dan melakukan pemesanan pada produk bernama lotion. Saya akan menginputkan jumlah 3, lalu dipencet order. Nah, terdapat keterangan order sukses. Lalu saya akan mengecek pada menu chart. Nah, jadi produk yang telah kita order sebelumnya itu akan tertampil pada menu chart. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan pemesanan pada produk kedua dan juga ketiga. Lalu saya akan kembali ke menu chart. Nah, jadi semua produk yang kita order atau kita pesan itu semuanya akan tertampil di menu chat. Nah, ketika kita ingin menghapus chat tersebut, maka tinggal swipe chat yang ingin kita hapus. Kemudian saya akan sisakan 1. Nah, pada item yang ditampilkan di menu chart ini, jadi terdapat jumlah order. Jumlah order ini didapatkan ketika kita menginputkan sewaktu order tadi, menginputkan jumlahnya. Terus terdapat total order. Total order ini didapatkan dari jumlah order dikalikan dengan harga per produknya. Jadi kan saya menginputkan jumlah 3, terus harga per produknya kan 100.000. Jadi totalnya berarti 300.000. Nah, kemudian saya akan mencoba keluar dari aplikasi, lalu saya akan membukanya beberapa menit kemudian.
Kemudian saya akan membuka aplikasinya kembali. Nah, lalu saya akan ngecek di menu chartnya. Nah, jadi produk yang telah kita order tadi masih ada di chart. Jadi tidak hilang karena saya menggunakan session untuk menyimpan data-data yang telah diorder melalui ini. Nah, ketika kita tidak menggunakan session atau tidak mengimplementasikan itu, maka data yang kita order sebelumnya kemudian dia masuk ke chat, namun ketika kita membuka aplikasi maka data tersebut akan hilang ketika kita tidak menggunakan session. Lalu di sini di atas menu ini ada settings dan juga logout. Nah, settings ini digunakan untuk keep username. Jadi ini sebelumnya sudah saya centang. Jadi username-nya itu disimpan agar dia ketika membuka aplikasi tidak melakukan login lagi. Lalu ketika logout, maka dia akan kembali ke halaman login. Selanjutnya untuk penjelasan teknis dari pembuatan aplikasi, kita simak di video selanjutnya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan teknis dari pembuatan aplikasi MSI. Jadi pertama-tama ketika aplikasi itu dibuka, maka akan saya arahkan ke kelas Splash Activity. Kemudian di Splash Activity ini nanti dia akan memanggil intent yang nantinya akan mengarah ke Welcome Activity. Lalu di Welcome Activity ini nanti terdapat slider. Nah, slider itu saya buat menggunakan fragment. Jadi pertama saya membuat layoutnya, yaitu welcome slide 1, slide 2, dan juga slide 3. Kemudian 3 layout ini nantinya akan dipanggil dalam satu layout, yaitu di activity welcome. Kemudian 3 layout tersebut yang saya buat untuk slide tadi itu disimpan ke dalam array yang bernama layouts. Kemudian pada kelas ini juga terdapat codingan terkait dengan posisi. Jadi ketika posisinya itu sudah mencapai yang terakhir, nanti akan menampilkan tulisan do it. Sedangkan ketika posisinya belum mencapai yang terakhir, maka akan menampilkan tulisan next. Kemudian di titik next ini ketika diklik sampai dengan posisi yang terakhir, maka dia akan memanggil fungsi atau metode launch login. Nah, di launch login ini dia akan memanggil intent yang mengarah ke kelas login activity. Lalu di login activity ini dia digunakan untuk menginputkan username, password, dan juga confirm password. Nah, di login activity ini saya memanfaatkan set preference untuk menyimpan sessionnya. Jadi di session ini saya membuat kelas model bernama session. Nah, untuk data-datanya seperti username, password, confirm password itu saya tentukan di session, di search box-nya. Kemudian di login activity nanti akan dideklarasi attribute session, kemudian akan diinstansiasi. Lalu ketika dipencet tombol login, maka di sini akan terjadi validasi data, di mana ketika username, password, dan confirm password itu yang diisikan bernilai kosong, nanti akan terjadi error dengan keterangan masing-masing. Kemudian ketika confirm password yang dimasukkan itu tidak sama dengan password, maka juga akan terjadi error. Kemudian ketika sudah memasuki kondisi else, maka di sini terdapat atribut yang nantinya diisi dengan parameter yang sesuai dengan sessionnya. Nah, jika
statusnya itu benar, maksudnya data-data itu yang diisikan sudah benar, termasuk username, password, dan juga konfigurasi passwordnya itu sudah sesuai dengan yang ada di session. Nah, kemudian terdapat logika lagi untuk menuliskan username ketika berhasil login. Lalu jika sudah benar, maka akan mengarah ke main activity. Nah, di main activity ini dia juga menginstansiasi atribut sesinya. Kemudian dia akan menampilkan username yang didapatkan dari login. Jadi di login ini kan intent.putExtra username value. Username value ini getText. Jadi getText yang didapatkan dari username input. Terus username key yang bernama username. Kemudian dikirim ke main activity. Nah, di main activity ini nanti di get intent get string extra. Jadi username-nya di get, kemudian di subtext dan ditampilkan. Kemudian setiap kelas akan terdapat logika untuk mengatur apabila telah ada session, maka tidak diperlukan lagi untuk melakukan login. Nah, seperti ini kodenya. Kemudian di activity main ini nanti sebenarnya bukan di activity main saja. Jadi di activity order dan juga chart nanti terdapat tiga button yang berfungsi sebagai menu. Nah, button ini ketika diklik maka akan mengarah ke activity yang bersangkutan. Misal pada main, ketika button home diklik maka dia akan mengarah ke main activity itu sendiri. Kemudian ketika button menu itu diklik maka akan mengarah ke order activity. Kemudian ketika button chat diklik akan mengarah ke chat activity. Di Residual View kan nanti dia membutuhkan adapter dan juga models. Di models ini digunakan untuk menyimpan data, penyimpanan data yang nantinya akan ditampilkan di Residual View-nya. Selain itu juga terdapat layout yang bernama list order. Ini juga berisi data-data yang akan ditampilkan di Residual View seperti image, title, description, terus ada button untuk melakukan input jumlah kemudian ada button order untuk melakukan pemesanan. Nah, ketika pertama kali button itu diklik, ya kan pasti akan menjalankan life cycle dari adapternya, dimulai dari onCreate, onBind, dan juga getItemCount. Nah, di onCreate ini dia akan menghubungkan ke layout yang tadi yang digunakan untuk menampung Residual View-nya, yaitu bernama list order. Kemudian di onBind ini final order models item sama dengan items get position. Itu dia akan mengambil item sesuai dengan posisinya, terus di set text ke ininya. Lalu untuk in order, back order, sama order ini untuk buttonnya. Kalau in order berarti kan increment, jadi ketika dipencet button plus nanti dia akan ditambah 1 bersama dengan 1. Kemudian ketika dikurangan dia akan dikurangi 1. Lalu untuk button order, sebelumnya saya membuat array bernama array save order. Jadi array ini tuh digunakan untuk menyimpan jumlah dari setiap order. Jadi misal kita melakukan order sebanyak 3 kali, maka jumlah pesanan dari setiap produk yang diorder itu nanti akan dimasukkan ke dalam array ini. Jadi array ini itu digunakan untuk nge-save sebanyak produk yang telah diorder. Kemudian
order adapter ini, ketika button order diklik, if order array that order set, jadi ketika ketika jumlah pesanan yang dimasukkan itu tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0, berarti kan 1, 2, 3 dan seterusnya, nanti akan terdapat loss berupa teks order sukses. Namun ketika jumlah yang diinputkan itu 0, maka akan terdapat teks order minimal 1 item. Jadi order itu bisa dilakukan ketika yang diinputkan itu jumlahnya tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0. Kemudian pertama kali dia di set jumlah pesanannya, item set jumlah pesan ini kemudian dimasukkan ke adapter di method chat. Lalu untuk get item count ini, dia kalau array item listnya nggak kosong, maka akan mengembalikan jumlah size dari item itu. Sedangkan kalau kosong, berarti dia akan mengembalikan nilai 0. Kemudian pada kelas ini terdapat variabel berasal dari layout di disorder tadi yang akan ditampilkan di residual value. Kemudian di order activity dia akan menampilkan residual value. Pertama dia akan mendeklarasikan residual value dan menghubungkan ke layout yang bernama RV dengan ID RV order di activity order. Nah, ini yang dihubungkan ke residual value nanti. Kemudian ada deklarasi array list untuk order model. Kemudian order ini nanti akan ditambahkan atau diisi data yang urutannya nanti sesuai dengan parameter yang ada di order models. Jadi kayak pertama itu gambar, terus kedua harga, titel, dan juga deskripsi. Lalu dia bakal manggil kelas adapter dengan melempar semua data atau aktivitas yang ada di order adapter tadi. Kemudian akan membuat sebuah adapter baru dari order adapter. Kemudian residual view yang ditampilkan berupa linear layout. Lalu di set layout manager. Ini adalah data array yang dikirim. Kemudian akan membuat adapter baru dari adapter. Lalu resolusinya ditampilkan dalam bentuk linear layout. Kemudian di order adapter tadi, ketika button order diklik, maka nanti akan dimasukkan ke adapter di metode add-chat. Nah, di metode add-chat ini pertama akan melakukan check session. Di check session ini itu maksudnya ketika belum ada session, maka akan diinstansiasi session sama dengan new session text. Jadi akan terdapat kemungkinan error jika sessionnya itu belum ada seperti itu. Pada dari itu dilakukan testing terlebih dahulu. Kemudian jika datanya sama dengan 0, maka juga akan dilakukan instansiasi release. Lalu jika datanya itu lebih dari 0, dia akan ngambil data di chat tersebut dari session. Jadi semisal ketika ini itu sudah melakukan pemasangan, terus di chat yang dia akan melakukan. Lalu
ketika menu lalu kemudian dibaca, maka data tersebut tidak hilang karena sudah diambil dari sesi. Terus di add ke datanya lalu di add juga ke sesi. Nah, untuk yang remove session, untuk menghapus chat tadi saya menggunakan swipe. Jadi ketika di swipe dia datanya itu hilang. Ini adalah koinnya untuk melakukan swipe. Jadi ketika di swipe kan datanya hilang, tapi sesinya itu kan belum hilang. Nah, di metode remove session tadi terdapat session.addChart ini untuk menambahkan data baru. Jadi data yang lama itu akan hilang dan diganti dengan data yang baru. Jadi kayak ditimpang data yang lama. Kemudian saya menggunakan untuk menyimpan sessionnya itu menggunakan library bernama JSON, karena saya kan menggunakan array menggunakan objek, sedangkan kalau set reference kan digunakan hanya untuk menyimpan tipe data integer, boolean dan lain-lain. Jadi saya menggunakan JSON yang sudah saya tambahkan di gradle-nya. Nah, ini kemudian dideklarasikan di sessionnya. Sekian penjelasan teknis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kan ini saya menggunakan array list untuk saya preferensi untuk menyimpan datanya. Nah, kalau array list disimpan di set preference itu nggak bisa. Jadi harus di-convert dulu di string, karena set preference itu kan digunakan untuk menyimpan yang tipe datanya integer, boolean dan lain-lain. Sedangkan kalau dalam bentuk objek itu tadi saya menggunakan library bernama JSON, sudah saya tambahkan di modul add-nya. Ini dibuat mengonvert objek ke string. Sekian penjelasan teknis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.